Mahesa Al-Bantani makin liar ya. Dia mengancam akan membongkar dapur HRS karena gurunya sudah mulai diteror mungkin oleh habaib atau oleh para muhibbin habaib. Dan ternyata baru kita ketahui Rizik Syihab pas di Banten itu kemarin diminta untuk jangan orasi. Tetapi apa daya, Rizik Syihab punya kuasa. Dimanapun dia ingin bicarakan, bahkan ketika dilarang untuk berbicara nasab seolah menantang. Kita akan lihat kelanjutannya, karena kita patut percaya kepada Mahesa. Setiap apa yang diucapkannya adalah hasil pengalaman. Artinya kebenarannya itu bukan asumsi, tetapi fakta yang beliau alami. Dulu ada orang seperti Mahesa, Lubis 212, cuma nggak nongol sekarang, entah kemana dia. Saya pernah punya pengalaman dengan Lubis. Dulu saya pernah ditelepon, diancam mau didatangi dan lain sebagainya oleh Lubis 212, hingga pada akhirnya balik menyerang Kang Bahar dan Kang Rizik. Sekarang muncul Mahesa Al-Bantani yang juga pengikut Rizik Syihab lama, lalu sekarang kontradiktif dengan gerakan Rizik Syihab dan kawan-kawan setelah mengetahui kemunafikan mereka. Jadi ngomongnya itu disandarkan pada fakta yang dialami, bukan pada asumsi. Kita kan ngomong di tataran asumsi, tafsiran kita terhadap gerakan, oh ini gerakan politik, bukan gerakan untuk tujuannya agama, bukan gerakan untuk tujuannya umat baginda Nabi. Ini tujuannya, kita kan cuma asumsi, disandarkan pada gerakan-gerakan yang kita tafsirkan. Mahesa Al-Bantani bos, pelaku langsung, pengikut Kang Rizik langsung. Coba kita dengarkan dulu sama-sama nih. Ini penting sekali untuk membuka kesadaran para muhibbin yang lain. Coba bukakan pikiran kalian, ikhlaskan fakta ini, Anda harus terima. Jangan mati cara berpikir kalian, jangan mati hati nurani kalian untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya. Jangan terus melihat kebenaran yang semu. Kebenaran yang sesungguhnya Anda harus lihat, Anda harus terima, Anda harus ikhlas menerimanya. Coba kita cek dulu sama-sama nih. Sebarkan yang banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, izin saya menginformasikan tentang video yang lagi hangat di media sosial, khususnya di TikTok, tentang berdirinya Mama Endol. Yang kali pertama video ini di-up oleh akun Maktab Media. Karena tidak adanya deskripsi atau keterangan yang mewakili video itu, sehingga video itu menimbulkan asumsi-asumsi yang macam-macam. Dan itu sangat wajar. Termasuk saya pun salah paham terhadap video itu. Oleh karenanya saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terkait. Simple. Salah paham minta maaf. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Nah, sekarang saya akan jelaskan kronologi. Jadi berdirinya Mama Endol itu setelah obrolan bersama duduk. Mama Endol meminta izin untuk ziarah. Lalu pada posisi siaga untuk berangkat, Abah Fathul Nazim memberikan himbauan kepada HRS. Jadi begitulah adabnya ulama, ketika ada ulama yang lain berbicara, kebetulan pada posisi berbicara, akhirnya nunggu dulu Mama Endol. Namun poinnya di sini, saat pembicaraan itulah Abah Fathul Nazim memberikan himbauan kepada HRS untuk tidak ada orasi. Klarifikasi ini sekaligus menjawab di pertanyaan Babe Aldo bahwa adakah video yang memberikan keterangan bahwa Abah Fathul Nazim meminta kepada HRS untuk tidak ada orasi. Ada Beh, nanti saya akan tunjukkan. Kemudian bahkan waktu kali pertama Abah Fathul Nazim memperkenalkan Mama Endol, inilah orang tua kami gitu. Karena itu bisa dibilang ulama paling sepuh se-Kabupaten Serang. Mungkin secara ilmu ya. Kalau secara usia Mama Endol itu mungkin ulama paling sepuh se-Provinsi Banten. Oleh karenanya kata Abah Fathul Nazim, ini orang tua kami. Jadi Abah Fathul Nazim sebagai tuan rumah, ia memperkenalkan ulama kebanggaannya. Ini ulama kami, orang tua kami bahasanya. Ada, nanti kita tunjukkan semua videonya. Jadi begitu ya. Sekali lagi, saya tidak gengsi. Walau saya tidak membahas secara intens masalah ini, tapi tetap saya salah paham waktu itu.
Oleh karenanya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah terganggu dengan video saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi begitu Babe Aldo ya. Simpel Babe Aldo kita. Salah minta maaf. Walau itu hanya salah paham. Sempat juga saya dituduh yang macam-macam juga. Padahal saya cuma menanggapi komentar-komentar ya. Iseng-iseng saja. Jadi itu kawan-kawan ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada momentum video itu Abah Fathul Azim menghimbau untuk tidak ada orasi. Menariknya di sini, perhatikan video HRS yang juga di-up oleh Babe Aldo, ada kata-kata katanya tidak boleh ngebahas nasab, tapi diteruskan oleh HRS. Itu kan sama saja HRS kayak orang menantang gitu. Ya tapi begitulah. Sudah karakternya memang begitu. Intinya begitu, HRS bebas berbicara di publik, kita pun akan bebas menanggapi ya. Terakhir, buat pihak habaib dan muhibbin, jangan ganggu, jangan tekan, jangan dikte guru saya. Karena apa yang saya lakukan itu di luar tanggung jawab guru saya. Saya bisa jadi lebih liar loh. Mau kita mintanya apa, ini mohon maaf ini, guru saya banyak yang laporan. Belum sampai detik ini beliau belum menelpon lagi ya. Perbuatan saya bertanggung jawab. Kenapa kalian mengganggu guru saya? Apa sepengecut itu? Hadapi saya di media sosial. Saya tidak membicarakan kalian di belakang layar. Yang saya bicara tentang HRS semua yang sudah ada di publik. Gak ada yang menjelek-jelekan kegiatan kalian di belakang layar. Nggak ada. Wong saya tahu kok dapur kalian. Apa saya bahas dapur kalian di publik? Ya udah, kita membicarakan sesuatu yang di publik. Jangan bernarasi-narasi lah. Saya welcome siapapun yang menghadapi saya ladenin. Dan tidak usah ada lagi yang nemuin saya di rumah. Hadapi saya di media sosial. Kalau ketemu pun tetap akan di-up secara langsung. Jadi kalau cuma mau empat mata, tidak usah, saya nggak nemuin siapapun. Walaupun kau jenderal, nggak peduli saya. Kalau kalian ingin kita menjaga adab, jaga juga adab kalian. Oke, jelas? Tentu ini bakal membuat panas kuping habaib khususnya. Kalau muhibin, saya yakin dengan hadirnya Mahesa Al-Bantani itu mulai sedikit-sedikit berpikir secara rasional, meskipun tidak akan langsung menerima 100%, cuma bertahap. Kesadaran itu akan dia dapatkan, cuma bertahap. Saya punya keyakinan itu. Karena pada akhirnya orang itu tidak akan mau bergerak yang disandarkan gerakannya pada kepentingan personal, kepentingan golongan. Kenapa selama ini umat Islam ada sebagian yang ikut komando Kang Rizik? Karena embel-embel yang selalu mereka gunakan apa? Demi Islam, demi agama, demi umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jargonnya mereka pakai untuk mengganggu psikologi masyarakat Muslim yang awam. Imam besar umat Islam, jenderal umat Islam, Allahu Akbar. Wah, itu permainan psikologi, saudara. Mereka tahu bahwa manusia itu adalah homo simbolik, maka mereka gunakan kalimat-kalimat ini untuk mengkelabui masyarakat Muslim yang awam agar masuk dalam gerakannya. Padahal sejatinya bukan demi kepentingan umat Islam keseluruhan, bukan demi kepentingan agama, bukan demi kepentingan Islam, tetapi demi kepentingan kelompok mereka, demi kepentingan personal mereka. Ini harus dipahami, ini harus disadari, ini harus diterima. Fakta itu disampaikan oleh Muhyiddin Rizik Syihab sialnya, bukan oleh kita yang dari dulu tidak ikut gerakan Rizik Syihab, karena kita sudah curiga bahwa gerakannya bukan demi agama, bukan demi umat, tetapi demi personal, demi branding pribadi, demi branding kelompoknya. Maka saya pribadi nggak mau masuk gerakan itu, ngapain? Begitu ya. Satu kali lagi saya himbau, sebarkan ya, keterangan-keterangan Pak Mahesa Al-Bantani ini. Dan Mahesa, jangan ragu-ragu. Kalau memang benar-benar mengetahui dapurnya,
Ini demi kepentingan umat. Sebarkan aja Pak Mahesa Alban tadi. Jangan sampai biarkan, jangan sampai Anda ikut rela masyarakat muslim yang awam ikut diombang-ambing, ikut diganggu kepercayaannya, keikhlasannya, diselewengkan, perjuangannya dan lain sebagainya. Padahal demi untuk kepentingan kelompok, demi kepentingan branding kelompoknya, demi kepentingan branding personalnya, dan bukan sejatinya demi kepentingan agama. Apalagi demi NKRI, apalagi demi Pancasila. Jauh sekali itu. Demi mentok kepentingan branding kelompoknya, marganya, klan Balawi. Ya, sebarkan aja, atau nggak apa-apalah, jangan dulu disebarkan. Yang jelas saya tetap mensupport, kita terus akan mensupport orang-orang seperti Mahesa Albantani yang mulai sadar, yang sudah sadar ternyata beliau selama ini berada di jalur yang salah ketika mengikuti perjuangan yang dikomandoi oleh Rizik Syihab dan kawan-kawan. Dan ketika Mahesa mengatakan saya tahu dapurnya, artinya tanda kutip dapurnya ini pasti yang jelek-jelek dong. Bener gak? Mau saya bongkar dapurnya, kan gak mungkin kalimat itu keluar bila dapurnya yang baik-baik. Pasti yang jelek-jelek. Cuma yang jelek-jeleknya ini kita tidak mengetahui apa yang jelek-jeleknya. Itu. Ya, yang penting asumsi itu sudah kita dapatkan. Yang penting kita sudah dapatkan dari statement Pak Mahesa Albantani yang dia mengetahui dapurnya. Yang bila gurunya masih diganggu oleh Habib atau Muhibinnya, akan disebar ke publik dapurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.